Setiap muslim itu walaupun dia sholat taat tetap masuk. Yang membuat saya menjadi pengikut Kristus karena Nabi saya itu nggak bisa baik. Beda jauh dengan Alkitab. Dalam bisa buka Roma 5 ayat 9 dan 10. Lucu tuh. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kangen gak sama Ujang, adiknya Bang Naman? Nah, hari ini kita akan melihat satu video ya. Nah, video ini dari mana asalnya? Dari channelnya Tanpa Ragi. Tanpa Ragi ini adalah penista dan penghujat Islam garis keras, dimana hari ini dia akan mencoba membuktikannya dan menampilkan satu podcast, yang podcast itu isinya si istri Saifuddin. Ya, istri Saifuddin itu yang sok-sokan jadi murtadin itu mengatakan apa? Semua muslim itu masuk neraka. Ini mereka pada mikir nggak? Aku yang bocil aja bisa mikir. Gini ya teman-teman, contoh ya, contoh. Ini aku bilang ke kalian nih. Kalau seandainya ada agama, 5 agama. Nah misalnya Buddha nih, siapapun yang masuk Buddha, masuk neraka. Ada yang mau beriman? Ya nggak mau, nggak ada yang pemeluknya loh. Atau aku bilang, siapapun yang Kristen, masuk neraka. Ya nggak ada penganut dong. Sama juga kayak Islam. Lu membawa dalil Al-Quran untuk mengatakan orang Islam itu masuk neraka. Ya, gak ada penganutnya seharusnya. Ibaratnya yang namanya sebuah agama, walaupun misalnya nih De Ujang mau bikin agama untuk menyembah komodo, nama agamanya Komodesus. Nah kalau seandainya nanti mati, agama yang De Ujang buat semuanya digigit komodo sampai mati. Ya udah ada yang beriman. Nah ini orang nggak berpikir bahwa Al-Quran yang kemudian mengatakan, Al-Quran mengatakan semua orang bakal masuk neraka. Lo serius? Lo nggak pikir agama itu nggak laku bro? Kalau tidak menjanjikan penganutnya itu surga. Nah jadi menunjukkan apa? Ada kesalah pikiran dari pikiranmu yang harus kemudian dibersihkan. Nah teman-teman, kita bersihin pikirannya nih. Aduh, aku yang anak kecil aja bisa tahu. Wah parah. Mari kita saksikan. Di dalam Islam itu setiap muslim itu walaupun dia sholat taat tetap masuk neraka. Lucu tuh. Aneh. Karena ada di dalam Al-Quran dalam surat Maryam. Tuh, setiap muslim kalau dia pun beribadah, dia tetap masuk neraka. Gak ada agama yang menawarkan kesengsaraan. Wah, gimana nih orang ini parah deh. Ayo kita bongkar-bongkar kepala kakak ini. Wah, aku yang kecil aja bisa mikir, dia rugi dewasa. Oi, kasih balik umur lo. Lo masih anak-anak. Gue masih anak-anak gak bisa mikir. Ayat 71 dan 72 boleh dibantu? Ya, 71, 72 apa itu? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Di sini tadi dibilangkan seorang itu pasti mendatangi neraka, walaupun dia jidat sampai hitam tetap masuk neraka. Oh, pantas murtad, pantas, ya kan? Karena dikatakan Islam itu agama kalau berpikir. Makanya di dalam Al-Quran afala tangkilun, afala tadabbarun, afala tangkilun, kamu nggak pakai otak, afala tadabbarun, kamu itu nggak experience, nggak bikin penelitian. Nah ini orang nih, duduk sesama Kristen membahas Islam terus mengatakan ini fitnah.
Nih kalau aku bilang, tadi aku datang ke pasar. Nah, belum tentu kan memasuki pasar. Nah, sedangkan di situ diksinya lebih mengatakan semua muslim bakal melewati neraka. Melewati neraka sama kayak dia. Tadi aku ada lewat depan rumah lu. Lah kita ada masuk ke rumahnya enggak? Ya enggak lah. Kan kita cuma lewat doang. Gimana sih ini orang? Ya kita cuma lewat doang. Belum tentu kita masuk. Nah, yang paling penting apa sih tujuan daripada melewati neraka itu? Nah, itu sesuai dengan nih yang diajarin sama abangku Bang Daman ya. Simak ya penontonnya. Nah, ini dalilnya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu siapa? Orang-orang Islam itu orang-orang yang beriman kepada Allah itu siapa? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahi sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, kata Allah, siapa orang Islam itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Artinya apa? Sekarang setiap agama itu mengajarkan segala sesuatu yang absolut dan yang abstrak. Yang misalnya gini, aku pernah ditanya sama abang aku, tanya sama Bang Daman, Ujang, De Ujang, ya Bang, De Ujang percaya sama malaikat nggak? Enggak. Percaya. Ibu dulu bilang ada malaikat, ada 10 malaikat dalam Islam. Ibu bilang gitu. Nah, tapi De Ujang udah pernah ketemu belum sama malaikat? Belum. Nah, dari mana De Ujang percaya? Situ bingung kan saya. Terus abang saya jelasin gini, dibilang bahwa setiap agama, mau agama manapun, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau agama manapun, ada segala sesuatu yang bersifat abstrak. Apa bersifat abstrak tidak bisa dibuktikan di dalam realitas. Tapi kenapa penganutnya percaya? Ya karena si penyampainya, apapun yang disampaikannya pasti diimani oleh penganutnya. Nah, diberitahukanlah masalah iblis. Ya iblis abstrak, kita nggak pernah ketemu kok. Diberitahukan tentang malaikat, yaitu abstrak, kita nggak pernah ketemu kok. Tapi tendensi percaya malaikat, tapi tendensi percaya iblis, karena kita beriman. Untuk tidak percaya, ya tinggal tidak beriman. Nah, sekarang kepada surga. Nah, surga itu ada apa nggak? Kita belum pernah lihat, belum ada penelitian, belum ada NASA yang bisa sampai ke surga tuh. Nggak ada kan NASA? Tiba-tiba terbangin roket sampai ke surga? Ya nggak ada. Nah, tapi tendensi apa percaya kepada surga neraka tuh? Tendensinya iman. Oke, sekarang kata Allah yang pada ayat tadi, yaitu orang mukmin, orang muslim yang bisa percaya kepada yang gaib-gaib yang masih dirahasiakan Allah. Nah, sekarang gini teman-teman, kalau seandainya segala sesuatu yang gaib dirahasiakan oleh Allah selama-lamanya, artinya apa? Ya, kita yang muslim yang udah masuk surga nggak pernah dikasih tahu itu tentang neraka. Ya saya protes, saya sebagai anak-anak aja protes. Ya Allah, aku pengen dong lihat neraka itu gimana sih? Masa diberitahukan di Al-Quran doang, dikasih tahu mama aku doang, ditakut-takutin abang aku, tapi aku belum pernah lihat itu gimana surga neraka. Aku mau dong, nggak mau di surga terus, mau tengok neraka. Ya kan pasti komplain kan? Nah, karena kata Allah, orang yang beriman terhadap yang gaib, karena suatu saat Allah akan mengungkapkan yang gaib-gaib tersebut. Jibril yang pernah diceritakan, Allah nampakkan semua malaikatnya, iblisnya, bahkan ke nerakanya ditampakkan. Artinya kita nanti adanya bukan liburan, apa tuh namanya? Studi banding, bukan studi banding. Diajaklah berkunjung, bukan berkunjung dan masuk, bukan ya. Tapi apa? Wahai orang muslim, inilah neraka. Betapa banyaknya engkau lihat 3 orang yang di dalam video itu ada di dalam. Tuh mereka 3 tuh. Tuh ada mereka dalam. Mereka menceritakan, nah, akhirnya para muslim termasuk De Ujang, Abang Daman yang menonton semuanya mengatakan alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku berada di neraka di surgamu. Hingga kemudian karena ibadahku, karena imanku kepadamu, akhirnya aku bisa masuk ke dalam alam
untuk jadi tujuannya daripada dilewati daripada neraka itu untuk mengungkap inilah neraka yang tidak akan pernah kalian rasakan. Itu hakikat daripada neraka, dimana ditampakkan yang gaib. Karena syarat daripada nanti hari kiamat, saat nanti di alam kebangkitan, saat nanti di alam penghakiman, Allah akan tunjukkan semuanya apa yang telah Dia rahasiakan. Nerakanya dikasih nampak juga untuk jadi bahan pertimbangan kita dan rasa syukur kita yang besar saat kita menikmati surga. Nah, kalau kita langsung masuk surga tanpa dikasih tahu neraka, lah dari mana kita tahu nikmatnya surga? Lo nanti jadi biasa aja. Jadi Allah tampakkan itu neraka sepedih apa, mau lo ke situ? Yuk, nggak mau. Begitu kita masuk neraka, tenang, senang, alhamdulillah kita nggak masuk ke neraka itu, alhamdulillah. Kan gitu. Nah, makanya ditampakkan. Tapi ibu-ibu boneng ini tak apa-apa dia bilang. Oke, kita simak ya, udah pada paham ya. Oke, berarti orang muslim datang ke situ untuk ditampakkan saja yang telah Allah gaibkan, yang telah Allah rahasiakan, dan ditampakkan inilah neraka yang kuceritakan. Lanjut. Beda jauh dengan Alkitab dalam, bisa buka Roma 5 ayat 9 dan 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti tidak masuk neraka. Amin. Akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi orang Kristen pasti tidak masuk neraka. Ayat 10. Oke, sabar. Nah, tadi Ujang dititipkan ayat ini sama Bang. Nih kasih tahu ke mereka ya Ujang. Oke, siap Bang. Nah, di dalam kitab Wahyu nih, Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah, oke, kalian dikasih surga, tapi di surga kalian sama naga. Dia angus lo, sama naga. Aduh, serem. Di surga sama naga, mau lo? Lo perang sama naga, terus lo sama naga lo. Aduh. Kalau ayat yang bener-bener aja, ayat-ayat yang keke gitu sesekali bawa. Di surga kita seru ya, kayak di film-film, kayak di game-game. Nanti kita itu bakal ada pasukan datang-datang perang sama naga, terus dia nanti kita ada perisai tahan, terus kita perang lagi sampai gosong dia sama naga. Jadi gosong, dikeluarin api dari mulut naga. Mau lo? Nih, ini yang kita perlu ketahui bersama ya. Andaikan Tuhan yang benar itu adalah Yesus Kristus. Andaikan yang benar, kita aman nggak? Ya aman, karena tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus menebus dosa Kristen doang. Yaudah, katanya menebus dosa seluruh manusia. Ya siapapun manusianya lah ditebus dosa sama dia, termasuk kita. Jadi kita aman. Kalau dibilang, Daman, kau masuk neraka. Loh kenapa Sus? Kenapa Om Jess, kenapa aku masuk neraka Om Jess? Ya karena lu gak beriman kepadaku dan gak nyembah aku. Hah? Lu katanya nebus dosa seluruh manusia. Gua manusia bukan? Iya. Nah, lu nebus dosa gua gak? Ya enggak, lu gak percaya. Lu ada bilang gak? Lu nebus dosa orang yang percaya doang. Enggak ada. Lu bilang lu nebus dosa semua manusia. Masalahnya kalau lu Tuhan, lu pasti ciptain gua manusia kan? Iya. Nah, lu nebus dosa yang Kristen doang apa seluruh manusia? Manusia? Nah, gua manusia bukan? Manusia. Nah, sembarangan lu jadi Tuhan kok lu ambigu sih. Pokoknya lu neraka. Gak bisa. Lu bilang dalam dalil lu nebus dosa manusia, termasuk gua. Siapa suruh lu jadiin gua manusia? Kecuali gua komodo. Kalau gua komodo maka aman. Terus petinggi dari gereja juga bilang gitu. Nggak percaya Sos? Nih aku buka nih ya. Nih, dalam katekisme
Katekismus Gereja Katolik nih 841. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkul mereka. Nah, masuk toh? Itu imam-imam besar lo pada bilang kayak gitu. Yang mengawali sang pencipta, di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham. Mampus. Dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha. Tunggal itu, tunggal, enggak tritunggal. Yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Lah aman sos. Aman sos. Aman banget. Dari kemana lo? Lo udah ngeluarin Khalil, udah ngeluarin Firman, tapi lo kena sendiri kan? Gua aman, gua masuk surga dulu ya. Dadah. Itu andaikan Yesus yang benar. Kalau kita balik gimana teman-teman? Nih kalau kita balik ya. Kalau kita balik, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, banyak sekali surat-surat dan dalil-dalil dari Allah Ta'ala tergantung orang yang munafik untuk orang-orang yang kafir bahwa tempat mereka yaitu neraka abadi selama-lamanya. Nah kita balik, lu pergi, lu nyari itu sesembahan lu Yesus. Yesus bilang, wah Yesus, kami telah bermujizat di atas namamu, menjembuhkan orang mati di atas namamu, dan semuanya di atas namamu. Kata dia, hanyalah engkau, sesungguhnya kalian adalah pelaku dosa. Mampus, ditolak. Itu sesuai kitab kalian. Terus yang jadi masalahnya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Tuhan yang benar, nah ini yang mampusnya kalian. Karena orang kafir itu abadi itu sama loh, sampai selama kalian dibakar terus, kalian jerit, nggak ada ampun. Siapa suruh kalian itu tidak beriman? Kalian menggugat. Pokoknya intinya kalau Yesus yang benar, kami aman, udah ditebus karena kami manusia. Katekismus 843 Gereja Katolik katanya umat Islam selamat. Ya udah. Nah kalau Allah Ta'ala yang benar, mampus lo, diuber-uber lo di neraka lo, dibakar-bakar lo di neraka lo, mampus lo, nggak tahu lari kemana lo. Ayo lo kakak lo, mampus. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Wow. Jadi beda jauh Al-Quran dan Alkitab, bagai bumi dan langit. Al-Quran dan Al-Quran dan Bible tuh bagai bumi dan langit. Benar. Kalau di Al-Quran pasti yang nggak beriman kepada Tuhan neraka. Nah kalau kalian menebus seluruh dosa umat manusia, ya udah, kami aman. Orang Hindu aman nggak? Aman. Orang Buddha aman nggak? Aman. Semua agama aman karena udah ditebus. Tapi kalau Islam yang benar, nah mampus lo, diuber-uber lo di neraka, diuber-uber lo. Al-Quran memberikan isyarat di surat 2 120, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu murtad. Benar. Walan tarda angkal Yahudu wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mantap kan? Hafalan Ujang mantap ya. Ikuti agama mereka, tidak akan pernah senang sampai karakter kita, cara hidup kita, cara makan kita, cara berpakaian kita, cara bicara kita sama dengan mereka. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu, benci. 2 hari ini saya melihat pastor pegangan tangan di mobil sebelum kita berangkat ibadah. Kalau di dalam Islam nggak boleh. Kalau sudah wudhu nggak boleh sentuh tangan sama perempuan. Yalah. Itu saya lihat orang Kristen itu luar biasa. Jadi ajaran Kristen tuh setara antara perempuan dan laki-laki. Beda jauh dengan Islam. Di Islam itu istri itu bagaikan cocok tanam. Surat Al-Baqarah ayat, kita baca Al-Quran ini. Jadi ada dasarnya ya, Ibu, tidak hanya sudah bicara ya. Tidak semua. Jadi ada dasarnya. Al-Baqarah 223. Jadi dikatakan, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Jadi istri itu bagai cocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu, bagaimana saja kamu kehendaki. Itu yang kedua. Oke, yang tadi dulu.
Dia bilang apa? Bahwa kalau dalam Islam udah berwudu nggak boleh bersentuhan lagi. Ya benar toh. Akan tetapi itu digunakan pada sholat doang. Di luar sholat lu tinggal sentuh doang. Tinggal sholat batal wudu, tinggal wudu lagi. Gimana sih? Lu kira gini kalau udah berwudu kalau nyentuh kulitnya meluber, kulitnya bakal bentol-bentol. Ya enggak atau kayak gitu ya tinggal sentuh doang. Wah parah loh. Tapi lu bilang apa tadi? Bahwa penjelasan ayat tersebut bercocok tanam, yaitu adalah sindiran bahwa layaknya kamu bercocok tanam, bagus kamu merawat, bagus kamu mengolah tanah, mengolah tanaman, maka hasilnya juga bagus. Berarti sindiran keras kepadamu, jadikanlah istrimu itu bagaikan tanamanmu yang kamu rawat, yang kemudian darinya timbullah hasil-hasil yang baik. Murni ini orang mau pindah Islam, sampai kayak gitu aja otaknya disimpan di kulkas. Nah, dia bilang apa? Bahwa di dalam Islam ini, di dalam Kristen sebenarnya karena wanita dan laki itu sama. Kalau di dalam Islam tidak memuliakan wanita. Yakin loh, Bible memuliakan wanita. Nih, gua kasih ayatnya nih ya. Ya, jangan kabur lo ya, janji. Nih, gua kasih lagi loh. Nah, ya. Agama mana yang menurutkan yang menyusun bab haid ya, menstruasi. Perempuan yang menstruasi itu tidak najis. Tidak najis. Aman. Tapi kalau agama mana sih yang menyusun bahwa bab haid disistemasikan? Cuma Islam doang. Tapi kalau di agama antum, ini nih baca ya gede-gede. Nah ini kalau apabila seorang perempuan tersebut mengeluarkan lelehan, setiap tempat tidur yang tiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis. Toh kata Tuhan lo buat lo toh, tempat tidur lo najis pas lo lagi menstruasi. Dan setiap barang yang duduknya menjadi najis juga, mampus lo. Nah lo, jadi najis lo, mampus lo, jadi najis. Ini lagi, setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya. Dah. Nih Allah bilang, lo wanita tuh dianggap kayak seonggok tai lo, tau gak? Lo najis lo, mau lo? Kayak seonggok tai. Lo nyentuh orang jadi najis, orang nyentuh lo jadi najis. Ya lo gak jauh beda sama kayak kucing, mau lo? Membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam toh. Tai bisa mending kita kasih air hilang. Lalu sampai matahari terbenam lo masih najis. Lebih parah lo dari tai kucing. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air. Ia menjadi najis sampai matahari terbenam toh. Toh, siapa yang kena pada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya tuh. Lagi. Itu aja kok dari tadi, capek kita buka. Mana lagi? Ini ke-8. Apabila yang demikian meludahi orang-orang yang tahir, haruslah ia ingin mencuci pakaiannya kalau kena ludah. Membasuh tubuhnya dengan air dan najis sampai hari terbenam. Tuh, lo tuh gak ada apa-apanya. Lo di bawah tai kucing dikasih air udah kelar. Lo walaupun lo mandi sampai matahari terbenam, lo masih dikira najis. Siapa lebih parah lagi? Ayo, mau lagi? Ini gua kasih lagi nih. Dan juga di dalam yang harus disadari itu, di dalam itu lebih parah, bikin fitnah, tau gak? Nih, gua kasih nih Amsal 23:27. Apa yang dibilang di dalam Amsal 23:27? Nih, baca ya. Lo fitnah Al-Quran lo. Nih, tanpa dasar ilmu lo nih gua kasih nih, baca ya. Nih ya. Amsal 23:7, karena perempuan yang jalan adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Parah kan? Itu fitnah tuh. Kenapa fitnah? Coba lu bayangin kalau ayat ini diimani, ya dipraktekkan. Makanya jangan rugi bayar perpuluhan. Suruh baca ayat ini, suruh jelasin. Jangan sampai salah paham. Kalau tiba-tiba suami pulang ya,
Saya baca Bible tuh, Amsal 23-27 saya baca. Dia pulang tuh. Sorry ya, ini omongan dewasa tapi dibahas mau ujang gak apa-apa ya. Begitu dia masuk, dia colok tuh istrinya. Pas dia colok, kok dalam? Wah, berarti ini perempuan jalan. Berarti dia sedang memfitnah perempuan ini. Sadar, oi. Aduh, kalau tiba-tiba kakak ternyata lubangnya dalam, masa kita kakak sendiri bilang kakak jalan? Mau kakak kayak gitu dibilang jalan hanya karena lubangnya dalam? Ini justru lebih aneh. Ini aku kasih lagi nih, Ulangan 22-20 nih. Ini lebih parah nih. Ih, serem. Serem. Nah, dalam Ulangan 22-20, tetapi jika tuduhan itu benar, ya dituduh ya. Jadi di dalam pengantin ya, kalau nggak perawan dibunuh molo. Takut kali kitab apa nih, firman yang mengerikan. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada gadis, apa yang terjadi? Takut, maka haruslah si gadis dibawa keluar di ke depan rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya setelah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel yang bersendal di rumah ayahnya. Demikianlah harus hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Lebih parah, makanya ngaca. Oke, kita lanjut. Nih pasti ini masalah apa lagi nih? Sekian aja di situ. Jadi itu yang membuat saya menjadi pengikut Kristus, karena nabi saya itu nggak bisa menjadi contoh yang baik. Jadi imam itu nggak bisa, kalau banyak istri itu nggak bisa menjadi contoh teladan yang baik. Jadi memang harus satu untuk selamanya. Ya, bacot. Nah, kenapa teman-teman kita bilang bacot? Dia mau bilang gini, karena Islam mengajarkan poligami. Oke. Kenapa kalian ini? Oh gini, kalau Kristen kan satu untuk selamanya, satu udah cukup, itu untuk selamanya kayak dia bilang ya. Ya nggak ada solusi, misalnya ya, suaminya pengedar sabu, istrinya PSK tuh, tiba-tiba saling ketahuan. Ya udah nggak bisa cerai karena udah disatukan Tuhan. Nggak ada solusi buat manusia karena beragama, akhirnya kemudian dikekang sama agama tersebut. Nggak ada yang namanya agama itu mengekang, lo nggak enak tuh. Tapi kalau dalam Islam menjanjikan solusi. Oh, andai kan ini bukan jodohmu, maka cari jodohmu yang lain. Maka bedakan mana tukang kawin, mana yang namanya poligami. Poligami itu ranahnya solusi. Nih, gua kasih nih ayat. Lo mau kayak gini ya maksudnya ya? Nih, gua kasih lagi. Ya, jadi teman-teman, tahu nggak kenapa mereka tuh sebenarnya benar apa kata kakak ini? Yang baik itu kayak pengikut Kristus, itu udah paling baik. Karena tahu nggak kenapa baiknya pengikut Kristus? Nih kita simak baik-baik ya. Baiknya pengikut Kristus karena ini teman-teman. Mereka itu satu buat selamanya, tapi kalau jajan boleh banyak. Karena gini, Usia pada 14 aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Ya udah, jadi solusinya kalau agama kita bedanya gini. Solusi, kalau kamu nggak cocok, ya udah poligami. Atau kalau kamu belum punya keturunan dari istri pertama, ya udah poligami. Aduh, aku anak kecil bahas poligami. Ya. Nah, jadi dijanjikan dengan hubungan yang sehat, yaitu adanya pernikahan kedua. Kalau mereka lebih parah, nih Hosea 4:14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Ya tinggal zina doang. Kalau di mereka mah, ya enggak apa-apa, nikahnya satu selamanya. Tapi zina di mana-mana, cerot ya bodoh amat. Yang penting cerot. Wah, aku anak kecil ngomong sembarangan. Atau menantu-menantumu sekalipun mereka berzina, ya enggak apa-apa. Menjadi PSK juga enggak apa-apa. Ya enggak marah, ya enggak ada yang kena marah. Ini enggak kena marah. Ya kan, ya enggak kena marah. Mau berzina, ini enggak apa-apa toh. Oh itu, jadi kita udah dapat jawaban ya hari ini. Bahwa sebenarnya di agama mereka tuh satu buat selamanya. Enggak kayak di kita boleh poligami sampai 4 ya. Kalau di agama mereka satu buat selamanya. Tapi kalau cepak jeder itu boleh di mana-mana. Itu lendir-lendirnya boleh tempel kemana-mana. Yaudah apa-apa, nggak ada larangannya kok. Tidak ada yang kena hukum. Kalau mereka tuh kenapa teman-teman? Ya kalau mereka tuh berzina. Oke, terima kasih banyak. Itu saja komentar dari De Ujang. Karena ya begini ya, De Ujang mulai
Oke, makasih banyak. Ojang izin dulu. Tapi sebelum izin, kita lihat ahli neraka dulu ya. Ini ahli neraka nih, kafir lagi dodo bertiga, bentar lagi dodo di neraka. Yeay. Selamat tinggal penonton Abang Daman. Ojang izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.